Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. Pada video kali ini kita akan membahas terkait English for Text. Nah, pada video kali ini kita akan mempersiapkan cara kita membaca tulisan bahasa Inggris. Nah, cara bagaimana sih kita harus mengenal klasifikasi kita dalam membaca tulisan bahasa Inggris. Nah, kita akan mulai dari anak kecil. Anak kecil itu baca, baca, dan baca. Baca. Tapi hakikatnya anak kecil itu harus mengenal huruf. Huruf dan gambar. Gambar. Di pojok kanan jerapah, giraffe. Kayaknya orang tua ingin anak kecil bisa memahami apa yang mereka inginkan, tapi faktanya tidak semuanya. Nah, cara supaya mereka bisa mengenal yaitu mereka harus dikenalkan dengan huruf dan gambar, yaitu dikombinasikan seperti ini, alfabet. A itu apple, B itu ball, C itu car, dog, D itu dog. Jadi, anak kecil jika dilihatkan dengan huruf, kemudian gambar, maka secara perlahan-lahan mereka akan memahami apa yang ingin disampaikan oleh orang tua. Nah, orang tua juga harus bisa berkomunikasi dengan anak. Nah, hal ini dilakukan untuk menarik minat anak kecil mulai dari di alam bawah sadar mereka. Nah, faktanya anak kecil tidak akan merespon apa yang dikomunikasikan oleh orang dewasa, layaknya orang dewasa. Mereka akan menjawab dengan cara mereka sendiri, yaitu melihat, tertawa, kemudian beraksi, atau membangun kebiasaan yang lain. Yang intinya adalah mereka harus belajar, tapi dengan porsi yang sangat rendah. Nah, bagaimana dengan remaja, dewasa? Remaja itu SMP, SMA, dewasa itu mahasiswa. Ada dewasa tingkat awal itu mahasiswa, dewasa tingkat akhir itu pekerja. Orang-orang yang berada di dunia kerja memahami apa yang mereka butuhkan untuk bekerja. Nah, remaja. Remaja itu seperti ini tulisannya. Tulisan untuk remaja itu membahas tentang kegiatan sehari-hari seperti pekerjaan, kemudian pembelajaran, kemudian kosakata yang sering muncul di kegiatan sehari-hari seperti decrease, dikurangi, statistik yaitu noun, statistik, kemudian schedule, jadwal, noun, kata benda. Nah, biasanya ada ilustrasi dan biasanya paragraf yang tidak terlalu panjang. Jadi paragraf yang panjang itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, bagaimana dengan mahasiswa English for Text-nya? Nah, mahasiswa itu lebih ke jurnal internasional, itu jurnal ilmiah, jurnal teknik atau sosial atau scientific. Jadi kosakata yang digunakan itu bisa berarti adalah kosakata lampau atau kosakata yang lama yang tidak pernah digunakan tapi dulu sangat sering digunakan dan sekarang jarang digunakan sehingga itu akan menjadi susah. Nah, orang dewasa biasanya pembacaan bahasa Inggrisnya, tulisan bahasa Inggrisnya lebih ke yang umum, yang modern, yang sering dipergunakan baik dari masa lalu, masa sekarang atau masa depan. Yaitu kata-kata yang mungkin sering sekali ditemukan seperti collect, kemudian everyday, ya seperti Ghazali everyday gitu. Tulisan-tulisan seperti ini yang sering akan muncul pada level dewasa. Nah, sekilas remaja dan dewasa itu sama, tapi berbeda, tingkatannya berbeda. Jadi teman-teman harus mulai untuk bermain. Jadi bukan bermain dalam maksud seperti ini. Itu adalah bermainnya dikurangi, kemudian dipindahkan ke membaca. Jadi porsi-porsi bermain waktu kecil, waktu remaja dikurangi dengan sering membaca. Nah, sehingga levelnya akan naik. Jadi jika masalahnya sangat sederhana, ya bisa diselesaikan dengan melihat huruf atau gambar dan jadi huruf dan gambar disatukan untuk bisa memahami apa yang dimaksud. Kemudian untuk yang lebih sedikit lagi naik lagi yaitu remaja. Ya dia harus bisa bermain hanya bermain game tapi juga harus bisa mengenal apa yang disampaikan game. Nah, gamenya pun juga harus bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Itu bisa membaca apa yang disampaikan dalam game tersebut, menulis, menghafal dan menebak. Itu remaja. Nah, bagaimana dengan orang dewasa tahap pertama yaitu mahasiswa. Nah, mahasiswa juga bisa mengarang dalam tulisan bahasa Inggris. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah membaca. Jika bisa membaca, maka secara tidak langsung bisa menulis.
Nah, sedangkan orang dewasa tulisannya memang ringan tapi banyak dan bermacam-macam topik dan trennya, sehingga teman-teman akan kompleksitasnya akan semakin lebih tinggi dibandingkan mahasiswa karena tuntutan kebutuhan. Sedangkan mahasiswa hanya di saat-saat tertentu, biasanya ketika mengerjakan tugas akhir. Nah, sebelum membaca tulisan bahasa Inggris, teman-teman harus bisa menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Apakah sering membuka kamus bahasa Inggris? Jika tidak, silakan mulailah membuka tulisan bahasa Inggris dan kemudian mencari kosakata tersebut dalam kamus berbahasa Inggris. Kemudian, apakah kosakata yang diketahui atau diingat itu sudah lebih dari 300? Jika belum, maka segera ditingkatkan. Kemudian, berapa lama ketika membaca tulisan bahasa Inggris? Jika berhari-hari, maka Anda sudah bisa dikatakan sebagai orang yang mahir dalam membaca tulisan bahasa Inggris. Bisa jadi belum paham, tapi sudah bisa terbiasa dalam membaca tulisan bahasa Inggris. Tapi jika sebaliknya, baca aja susah, baca aja bingung, maka harus membiasakan dan meningkatkan kosakata dan sering membuka kamus berbahasa Inggris. Nah, masalah yang kita akan bahas pertama itu adalah anak kecil. Level anak kecil itu nggak pernah buka kamus. Ya, hanya melihat apa yang diberikan oleh orang tua. Sehingga bendahara atau kosakatanya harus ditingkatkan. Kemudian susah membaca, ya jelas. Karena nggak tahu kamus, nggak tahu kosakata yang mereka baca. Sehingga ya dibaca saja, bisa jadi cara baca juga salah. Nah, biar tidak seperti anak kecil, maka teman-teman harus bisa menaikkan levelnya menjadi level remaja. Nah, caranya bagaimana sih? Oxford Dictionary-nya harus ditingkatkan. Google Translate-nya dikurangi. Yang awalnya 100%, maka Oxford Dictionary-nya harus 40%. Kemudian di Oxford Dictionary ada fitur-fitur yang berikan kemudahan dalam memahami dan mempelajari kosakata tersebut. Ada pelafalannya, ada suaranya, ada terjemahannya meskipun bahasa Inggris. Nah, dari situ teman-teman bisa mengenal. Nah, bagaimana dengan Google Translate? Di Google Translate ya hampir sama seperti Oxford Dictionary, tapi fokusnya pada tulisan bahasa Indonesianya, bukan tulisan bahasa Inggrisnya. Sedangkan ketika memahami tulisan bahasa Inggris, yang ditekankan itu bahasa Inggrisnya. Meskipun tidak tahu translatannya dari bahasa Indonesianya. Yang penting di sini adalah bagaimana cara mencari relasi kosakata satu dengan yang lainnya. Untuk menerjemahkannya akan beda lagi polanya. Nah, ketika memahami tulisan bahasa Inggris, maka mudah. Tapi jika tidak paham, maka harus mencari ilustrasi, mencari deskripsi, mencari gambaran. Seperti apa sih kosakata tersebut dalam gambar. Nah, teman-teman bisa mencarinya di Google Image. Di Google Image menggunakan keyword English word. Jadi, teman-teman bisa menemukan tabel atau daftar kosakata yang sering muncul di tulisan bahasa Inggris. Nah, teman-teman juga bisa membaca dongeng. Jadi ada dongeng yang dikarang oleh beberapa orang di Inggris. Jadi teman-teman bisa membaca, nah, bisa memahami tulisan bahasa Inggris versi Inggris ataupun Inggris versi Amerika. Nah, ensiklopedia yaitu kosakata yang mungkin jarang ditemui secara umum, tapi itu bisa menambahkan kosakata. Jadi juga bisa mengenali diri kalian dalam tulisan bahasa Inggris dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, ketika sudah masuk remaja levelnya, maka masalahnya pun akan juga berbeda. Masalah yang terutama di remaja membaca lama karena kosakatanya sudah cukup, mendekati cukup, tetapi perlu terbiasa. Nah, tapi tidak tahu relasi antar kosakata dengan bahasa Inggris yang lain. Nah, itu harus ditingkatkan. Jadi harus mengumpulkan tulisan-tulisan bahasa Inggris yang sesuai bidang yang ingin dipelajari, seperti matematika, English for text, kemudian law ataupun yang lainnya. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, selain itu juga teman-teman harus punya dasar bahasa Inggris, yaitu grammar, English tense, part of speech. Nah, seperti noun, verb, preposition, pronoun, interjection, conjunction, adjective, adverb, yaitu present simple, nah, harus dikenali, kalau bisa sampai paham. Nah, ketika itu sudah punya dasar seperti itu, maka ketika membaca tulisan bahasa Inggris akan dipermudah. Nah, jangan lupa selalu buka Oxford Dictionary dibandingkan Google Translate. Nah, seperti ini. Yang saya tekankan di sini adalah sinonim. Sinonim, antonim, kemudian nearby words-nya atau other result-nya. Jadi, hubungan tulisan structure itu seperti apa. Nah,
ketika masuk mahasiswa, yaitu sudah terbiasa nih Oxford Dictionary, kosakatanya sudah ada tapi cepat bosan, jadi sukar membaca, ya sudahlah, paling isinya gitu-gitu aja. Nah, bukan itu yang harus kita tekankan sini. Bagaimana cara kita membangun untuk bisa membangun diri untuk bisa membaca tulisan bahasa Inggris sesuai tingkatannya. Jadi kebutuhannya untuk dunia kerja, kebutuhan untuk meningkatkan ilmu, kebutuhan untuk yang lainnya lagi, yang lebih kepada peningkatan diri supaya bisa mengenal apa sih yang terjadi di dunia saat ini. Yaitu kita bisa menemukan di artikel website ataupun jurnal. Jadi jurnal bisa ditemukan di Google Scholar, kemudian kita bisa mendapatkan PDF-nya atau websitenya ataupun relasi pencarian kata yang bisa berhubungan dengan kata-kata yang kita cari di Google Scholar. Kemudian teman-teman juga bisa mencari tulisan berbahasa Inggris, yaitu artikel melalui website internasional, yaitu terkait berita. Nah, supaya mudah, supaya tidak cepat bosan, teman-teman bisa memilih tren dan topiknya. Jadi trennya yang lagi hip itu apa di dunia saat ini, itu dibaca dan mungkin akan berkembang tulisannya. Sedangkan topik belum tentu topik tersebut akan berkembang, mungkin akan stop di situ, kemudian akan muncul lagi pada tahun-tahun yang berikutnya. Nah, berdasarkan perspektif Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 yang artinya adalah bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, menurut tafsir Kemenak, yaitu kita harus bisa membaca, kita harus meneliti apa yang ada di dunia ini, yaitu kauniyah. Sedangkan di kauliyah, yaitu surat-surat yang sudah ada di Al-Quran itu kita baca dan kita pahami setiap katanya. Jadi ikro, bacalah. Jadi itu kata bacalah. Nah, bagaimana kita membaca alam semesta ini? Oh, bumi bulat, kemudian alam itu seperti ini. Nah, itu semua sekarang tertulis dalam tulisan bahasa Inggris. Tapi ada juga yang bahasa Jerman, bahasa India, dan lain-lain. Tapi awalnya itu adalah tulisan bahasa Inggris. Oke, seperti itu. Terima kasih datang di YouTube AMF Learning. Nantikan video selanjutnya terkait English for Text. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.